Wan Kapolda viralkan kepada seluruh kanit reskrim jajaran perintah Kapolda agar laksanakan giat operasi premanisme. Sasaran utama adalah debt collector atau mata elang. Laksanakan penertiban, pendataan, dan penindakan. Laksanakan penertiban, pendataan, dan penindakan hukum. Menunggu jukrah dari Polda. Kegiatan yang dilakukan sebagai berikut. 2. 1. Bila ditemukan adanya debt collector atau mata elang, segera amankan. Geledah badan. Bila ditemukan senjata tajam atau sajam, segera proses. Bila tidak, panggil pihak leasingnya dan lakukan penghimbauan. 2. Lakukan pendataan terhadap LP yang melibatkan debt collector dan jadikan atensi penanganan tangkap, tahan, kan pasal 55, 56 kepada pihak yang menyuruh, baik perseorangan ataupun leasing. 3. Laporkan kegiatan debt collector setiap hari ke Polres atau ke Polsek setempat. Himbauan pengadilan. Kalau ada debt collector, hendaklah masyarakat grebek, tangkap, buka kurung, catatan titik 2, serahkan ke polisi garing Polres atau Polsek setempat, tutup kurung, dot. Karena mereka tidak ubahnya seperti para begal terang-terangan. Masyarakat harus tahu hal ini. Viralkan. Kita bagikan informasi ini kepada semua rakyat Indonesia supaya masyarakat tidak diintimidasi dan diteror lagi oleh yang namanya debt collector. Bank Indonesia dalam surat edaran BI nomor 15/40/DKMP tanggal 23 September tahun 2013 mengatur bahwa syarat uang muka garing DP kendaraan bermotor melalui bank minimal adalah 20% untuk roda 2 dan 30% untuk kendaraan roda 3 atau lebih untuk tujuan non produktif serta 20% untuk roda 3 atau lebih untuk keperluan produktif. Kementerian Keuangan telah mengeluarkan peraturan yang melarang leasing atau perusahaan pembiayaan untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang sedang menunggak kredit kendaraan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang dikeluarkan tanggal 7 Oktober 2012. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, fidusia adalah suatu proses mengalihkan hak milik atas suatu benda dengan dasar kepercayaan, tapi benda tersebut masih dalam penguasaan pihak yang mengalihkan. Fidusia umumnya dimasukkan dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor. Kita sebagai debitur membayar biaya jaminan fidusia tersebut untuk mengurus fidusia tersebut. Sertifikat fidusia maksudnya. Pihak leasing wajib mendaftarkan setiap transaksi kredit di depan notaris atas perjanjian fidusia ini. Jadi, perjanjian fidusia ini melindungi aset konsumen. Leasing tak bisa serta-merta menarik kendaraan yang gagal bayar atau nunggak karena dengan perjanjian fidusia. Alur yang seharusnya terjadi adalah pihak leasing melaporkan ke pengadilan sehingga kasus Anda akan disidangkan dan pengadilan akan mengeluarkan surat keputusan untuk menyita kendaraan Anda dan kendaraan Anda akan dilelang oleh pengadilan. Dan uang hasil penjualan kendaraan melalui lelang akan digunakan untuk menutupi membayar utang kredit Anda yang nunggak atau tersiksa ke perusahaan leasing. Lalu uang sisanya akan diberikan kepada Anda. Jika kendaraan Anda ditarik leasing, mintalah surat perjanjian fidusia. Mintalah surat perjanjian fidusia atau sertifikat fidusia. Dan sebelum ada surat fidusia itu, jangan bolehkan penagih atau debt collector membawa kendaraan Anda. Karena jika mereka membawa sepucuk surat fidusia atau yang ternyata adalah palsu, silakan Anda bawa ke hukum. Pihak leasing akan didenda minimal 1,5 miliar. Waspadai sertifikat fidusia palsu. Ini bisa dicek di situs Kementerian Industri dan Perdagangan. Apakah asli atau palsu. Tindakan leasing melalui debt collector atau mata elang yang mengambil secara paksa kendaraan di rumah merupakan tindak pidana pencurian. Jika pengambilan dilakukan di jalan, merupakan tindak pidana perampasan. Mereka bisa dijerat pasal 368, pasal 365 KUHP ayat 2, 3, dan 4 Jungto. Ayo sebarkan informasi ini agar debt collector menghentikan perbuatannya yang meresahkan dan merugikan masyarakat Indonesia. Pasal 368 KUHP. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan, garing ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, memberi hutang atau menghapus piutang, sanksi 9 tahun penjara. Pasal 365 ayat 2, 3, dan 4 berlaku bagi kejahatan ini. Pasal 365 KUHP, pencurian dengan kekerasan. Pasal 365 KUHP menyebutkan diantaranya 1. Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan
untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. Hukum debt collector dan leasing. Pada 6 Januari 2020, Mahkamah Agung memutuskan bahwa debt collector dan leasing diancam kena 3 pasal berlapis, yaitu KUHP pasal 368 tentang perampasan, pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan, dan pasal 378 tentang penipuan. Leasing dan debt collector tidak bisa menarik atau mengeksekusi kendaraan rumah secara sepihak. Boleh melakukan eksekusi tanpa melalui pengadilan dengan syarat pihak debitur atau konsumen atau yang menunggak mengakui adanya uang prestasi serta sukarela menyerahkan kendaraan atau rumahnya. Perusahaan atau kreditur harus meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri terlebih dahulu. Strategi menghadapi atau bila ketemu dengan kolektor di tengah jalan atau di rumah atau di kantor. 1. Tanyakan identitasnya, KTP-nya, orang yang datang sebagai penagih atau debt collector, kolektor utang. Kedua, setelah tanya identitasnya, tanyakan kartu sertifikasi profesi. Tentu sertifikasi profesi sebagai debt collector. Tanyakan kartu sertifikasi profesi debt collector. 3. Harus mempunyai surat kuasa dari lembaga leasing yang mana, beralamat di mana, dan bisa dikonfirmasi. 4. Harus ada sertifikat jaminan fidusia. Jika debt kolektornya masih memaksa Anda, mintalah bantuan aparat kepolisian terdekat dan hindari permusuhan.